Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Sad Ghost. Cerita ini ditulis oleh Nanawa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sad Ghost. Kata keempat hantu itu bersamaan. Agnes sebenarnya cukup gugup jika ketika mau berjalan menuju tongkrongan belakang sekolah itu. Masalahnya di sana tidak hanya ada Kevin, tapi ada teman-temannya juga. Tapi demi sebuah kerjasama antar geng Sad Ghost, baiklah Agnes terpaksa memberanikan diri menuju tempat itu. Tempatnya seperti warung yang biasa dipakai untuk ngopi-ngopi anak-anak SMA pada umumnya, tapi terlihat sangat santai dan bebas. Saat Agnes berdiri tepat di belakang Kevin, Rio melihatnya dan tersenyum lirih. "Hai cantik, mau nemuin siapa?" "Najis genit lu anjing." Kevin menoleh ke belakang dan nampak terlihat terkejut dengan kehadiran Agnes. "Cewek lu tuh jangan disia-siain. Kalau nggak mau buat gue aja." Tidak ingin banyak bicara, maka Agnes menarik tangan Kevin untuk pergi ke tempat lain agar bisa bicara berdua. Yokaki yang sedang menyerupai Agnes di kelas nampak kesal dengan guru matematika karena membuatnya pusing akibat mata pelajaran yang tidak sama sekali Yokaki pahami. Bahkan Yokaki tidak paham dengan rumus-rumus yang ditulis di papan tulis itu. "Pelajaran apaan itu? Gue sama sekali nggak paham." "Lo kenapa, Nes? Biasanya lo pintar." Sal Caca selaku teman sebangku Agnes. "Wah, cantik juga ya lu, Cak. Nomor HP mana?" Caca yang melihat tingkah Agnes itu aneh. Ia mengernyitkan keningnya bingung. "Lo normal kan, Nes?" Yokaki baru sadar bahwa ia kan sedang menyerupai Agnes, jadi ia lupa dengan dirinya sendiri. "Maaf, Cak, gue bercanda." "Tumben pakai gue lu, biasanya bahasa lu baku kayak pelajaran Indonesia." Ya gue lagi pengen aja pakai bahasa gue lu biar gaul kayak orang-orang." Karena Bu Resti memperhatikan Agnes dan juga Caca yang sedang ngobrol, maka Bu Resti memanggil nama keduanya nyaring. "Kalian berdua kerjakan soal di depan sini, cepat." Mampus, Yokaki saja tidak paham apa maksud yang ditulis di papan tulis. "Bu, gue gak ngerti." Sontak saja semua murid menoleh pada Agnes dan melahuk tak percaya. "Anjay, mabar. Berani amat lu cimpirin bilang gue lu sama guru sendiri." "Diam lu Deto, gue sunat kedua kali, mampus lu." "Mau dong disunat." Sontak saja semua murid menelan Salvinanya susah payah atas apa yang Agnes katakan itu. "Agnes, kamu bisa lebih sopan tidak dengan bahasa kamu itu, ha?" Enggak, habis lu gak jelas. Apaan sih yang lu tulis di papan tulis itu? Gue kagak paham. Mana budi lu gemuk, bikin gue makin males saja diam di sini. Pemandangannya gak asik." Yokaki sepertinya lupa bahwa ia sedang menyerupai Agnes sampai-sampai ia seberani itu. Dan semua murid nampak benar-benar tak percaya dengan apa yang Agnes katakan. "Agnes, lu apa-apaan sih? Gak sopan tahu. Diam deh, gak usah ikut campur. Ini urusan orang dewasa." "Anjir, Agnes berubah jadi cewek barbar. Keluar dari kelas ini." "Bukan hanya keluar, bahkan gue bisa hilang dari kelas ini." Benar saja, Yokaki hilang. Sontak semua murid dibuat melongo, begitupun gurunya. Dan sedetik kemudian mereka pingsan berjamaah. Tamat sudah riwayat Yokaki jika Agnes mengetahui itu. Hantu tiada akhlak memang. Yang punya akhlak silakan bantu donorkan untuk Yokaki ya. Sekian dan terima kasih. Disinilah Agnes berada. Tepatnya di taman sekolah yang seluas kebun Pak Mamat. Jangan bertanya soal kebun Pak Mamat, karena itu kebun milik tetangga autor di sini ya. "Kasih tahu dong, Tor." "Masa gak dikasih tahu nih?" "Baiklah, tidak penting. Lupakan saja soal kebun Pak Mamat itu. Kita kembali pada konsep dua manusia menggemaskan ini." Keduanya duduk di kursi. Sedari tadi Kevin marah-marah tidak jelas, tapi tidak menolak ajakan Agnes. "Ngapain ngajak ke sini?
pakai pegang-pegang tangan gue pula. Jangan kepedeannya kamu. Aku ngajak ke sini karena ada hal yang mau aku omongin. Ngomong aja kali, lebay pakai ngajak ke sini segala. Demen lo sama gue. Kagak deh, najis amit-amit. Bahkan aku nyesel ketemu sama manusia gila kayak kamu. Apa lu bilang? Gila, kurang jelas. Gila. Kalau bukan cewek gue gampar mulut lu ya. Udah cepetan, mau ngomong apaan? Gini, Agnes nampak gugup. Ia beberapa kali memainkan jari jemarinya. Keringat bercucuran. Lebay sekali memang sampai keringat bercucuran. Tapi ya begitulah Agnes, dia memang gampang sekali merasa gelisah. Apaan, buruan sih lu? Agnes melotot marah ke arah Kevin. Sedetik kemudian Kevin tersenyum kikuk. Maksud gue Agnes, apaan, mau ngomong apaan, buruan anjir. Kita damai aja gimana? Hah? Damai? Amai lu? Atas dasar apa kita harus damai? Ya aku capek aja kita berantem terus. Oh, lu mulai suka sama gue. Nih ya gue tegasin, kalau suka sama gue banyak persyaratannya. Lu gak akan sanggup deh. Cewek kayak lu mah di bawah pohon jambu juga banyak. Kalau bukan karena demi selesaiin masalah, aku gak mau berurusan sama manusia sombong ini. Apa syaratnya? Tiba-tiba aja Kevin terbatuk-batuk. Ia segera mematikan rokok yang ia hisap dengan cara menginjaknya dengan membuangnya ke sembarang arah. Berarti lu suka sama gue? Cepet kasih tahu apa syaratnya. Mampus kemakan karma kan lu. Makanya juga sok-sokan gak suka sama gue. Siapa coba yang gak mau sama manusia tampan macam gue? Mana kaya raya begini lagi. Agnes memutar bola matanya malas. Ia benar-benar jenuh harus menghadapi pria tak waras seperti Kevin itu. Syaratnya ya harus terlihat cantik dan menarik depan gue. Buka tuh kuciran rambut. Tapi percuma sih, lo mau secantik apapun gue gak akan suka. Kalau aku berhasil buat kamu suka sama aku? Gak mungkin, duhai dedemit. Gue gak akan pernah suka sama lu. Awas ya kalau nanti suka sama aku. Pede amat lu. Gak akan pernah. Berusaha aja sebisa lu. Sampai kapanpun gue gak akan suka. Masa sih? Kalau aku berhasil kamu mau apa? Mau perkosa lu sampai lu bunting lah. Ih, amit-amit gak mau aku. Makanya itu, gue gak akan mungkin suka sama lu. Tapi kalau kamu suka sama aku, kamu harus turutin apapun yang aku mau. Gimana? Apaan emang? Lu mau mobil? Mau duit? Sekarang juga gue kasih. Gak usah nunggu gue suka dulu sama lu. Karena gue gak akan pernah suka sama lu. Duit gue banyak, gak akan habis 7 tuh. Belum sempat Kevin melanjutkan perkataannya, Agnes sudah menempelkan tangan telunjuknya tepat di bibir Kevin seolah meminta Kevin diam. Sontak saja Kevin melongo, tapi sedetik kemudian Kevin melepaskannya. Lo makan apaan sih? Jari lo bau ketumbar. Perasaan enggak deh. Aku kan gak pernah masak. Saat Agnes menoleh ke arah Kevin, Kevin sudah tidak ada di tempatnya. Agnes mendengus kesal kalau bukan karena ia ingin segera selesai urusannya dengan geng hantu menyebalkan itu. Agnes tidak akan mau melakukan hal yang membuat Agnes ilfil sendiri. Terutama tadi Agnes memegang bibir Kevin dengan jari telunjuknya. Jijik banget, pasti bibirnya tuh mengandung zat kimia deh. Agnes menggosok-gosokkan jarinya kasar pada rok abu-abu yang ia kenakan. Lalu ia segera pergi menuju toilet untuk membersihkan tangannya yang mengenai bibir Kevin. Agnes sedang bercermin di toilet. Ia membasuh tangannya yang terkena bibir Kevin dan beberapa kali memakai sabun. Tiba-tiba lampu toilet berkedip-kedip. Agnes merasakan gelisah. Ia merasakan adanya sosok yang akan datang menghampirinya. Setgos, kalian kah? Anak manis, sudah siapkah jika itu mau berakhir sampai di sini? Sundar bolong mengerikan itu datang dan kini berada di hadapan Agnes. Agnes panik bukan main. Ia mundur sampai pintu kamar mandi dan mencoba membukanya. Tetapi malah pintunya terkunci rapat dan sulit untuk dibuka. Agnes luar biasa panik. Ia berteriak histeris berharap ada orang yang menolongnya. Tolong, siapa penolong aku? Pergi ke hantu jahat. Sosok itu menulis satu ancaman di cermin dengan darah kental yang keluar dari mulutnya. Kamu akan mati.
Sontak saja Agnes panik bukan main. Nafasnya memburu tak beraturan, air mata keluar dari kelopak matanya. Ia benar-benar takut dan terus-menerus berteriak meminta tolong. Seth Ghost datang dan kemudian mencoba melawan hantu sundel bolong itu. Lawan kita kalau berani. Dia bukan tandinganmu. Diam kau hantu jelek. Kalau kamu masih berani mencampuri urusanku, akan kubuat kamu terkunci selamanya di dalam botol. Kita nggak takut, ayo lawan kita, ucap geng Seth Ghost bersamaan. Otto pun ikut hadir di sana untuk melawan hantu itu, sementara Yokaki datang membukakan pintu kamar mandi agar Agnes segera pergi dari sana. Kini Agnes dan juga Yokaki berada di belakang gudang sekolah. Yokaki beberapa kali meminta Agnes tenang, namun Agnes malah semakin marah, terutama berita soal dirinya yang menghilang di kelas hingga membuat murid dan guru di kelas pingsan berjamaah sudah menyebar. Kevin mendengar sendiri dengan telinganya yang masih bekerja bahwa Agnes berbicara sendiri, bahkan saat ini gadis ini nampak marah emosi, padahal Kevin tidak melihat siapapun lawan bicaranya. Aku udah bilang jangan buat masalah. Jangan iya-iya aja. Kamu nurut dong, jangan jadi setan laknat. Ya udah, percuma aku marah sama kamu juga. Semuanya udah terjadi dan aku benar-benar kesel sama kamu. Nyesel aku nyuruh kamu nyerupain aku kalau taunya kamu bikin orang-orang pingsan gara-gara tingkah kamu itu. Kevin menelan Salvinanya susah payah. Ia menarik nafasnya berat dan menghembuskannya pelan. Apa benar tuh cewek semacam siluman demit atau pengabdi setan ya? Kayak judul film horor anjing, pengabdi setan. Ingin ku berkata ini mimpi. Saat Kevin mau mengintip kembali, ia nampak celingukan bingung karena Agnes tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Kevin Laun dan Kevin menoleh lalu berteriak, "Siluman didembit pengabdi setan!" "Kamu ngapain di situ?" Lu setan kan?" "Apa kamu gak lihat kaki aku napak? Mana mungkin aku setan?" Kevin melihat ke arah bawah dan benar saja kaki Agnes menginjak tanah. Ya jelas saja seperti itu, Agnes kan manusia. "Kamu kenapa sih? Lo ngomong sama siapa tadi di sana? Marah-marah pula. Sinting ya lo?" "Aku gak ngobrol sama siapa-siapa. Kamu kali gila, ngapain kamu di sini? Lihatin apa coba? Perasaan gak ada siapa-siapa deh." Agnes seolah bersandiwara bahwa dirinya tidak ada di sana, padahal Agnes buru-buru pergi dari sana setelah mengetahui bahwa Kevin sedang menguping pembicaraannya. "Bohong, tadi lu di sana kan? Serius, gue lihat lu di sana." "Kamu halusinasi ya?" "Iya, gimana penampilan aku? Aku cantik kan?" Agnes memperlihatkan penampilannya yang tidak dikucir dua lagi dan dia tersenyum manis di hadapan Kevin. Sejujurnya Agnes jijik juga melakukan hal itu untuk Kevin. Tapi gimana lagi, ini harus ia lakukan demi mendapatkan hati Kevin. Padahal Agnes juga tidak menyukai Kevin sama sekali. "Cantik sih, tapi gue gak tertarik. Gimana itu?" "Kalau gitu nanti pulang sekolah kita makan bareng di kafe. Kamu mau?" "Emang lu punya duit mau ngajak gue makan?" "Enggak dong, tentunya kamu yang bayarin." "Hehe. What? Lu yang ngajak, kenapa gue yang harus bayarin?" "Karena kamu laki-laki dan kamu harus bertanggung jawab." "Emang lu hamil gue harus tanggung jawab?" "Ya maksudnya bayarin makan gitu kan, harusnya cowok. Gimana, mau nggak? Anggap aja awal dari perdamaian kita dan aku lagi berusaha bikin kamu suka sama aku." "Nggak bisa, gue ada urusan." "Mas siapa?" "Sama simpenan kamu itu." "Kevin, aku kan pacar kamu. Kamu harusnya memprioritaskan aku dong." Kevin jadi bingung sendiri mengapa tiba-tiba Agnes berubah secepat itu, menjadi manja dan bersikap manis di hadapannya. Bukan apa-apa masalahnya jika Kevin lihat wajah Agnes yang semanis itu, membuat Kevin malah gugup sendiri. "Lu kenapa sih, kesurupan?" "Iya, aku kesurupan." "Seriusan?" "Kesurupan cintanya kamu." Ingin sekali Agnes muntah akibat perkataan sendiri yang menjijikan itu. Ya ampun, sampai kapan aku harus menjadi bodoh seperti ini? Kok lu jadi aneh sih? Gue jadi serem liatnya. Jangankan kamu, aku sendiri pun mual mendengar ucapanku sendiri.
Woi, kenapa diem? Jadi gimana, kamu mau gak makan bareng sama aku pulang sekolah? Enggak. Ih, kenapa mau ya? Enggak. Harus mau dong Kevin, aku kan pacar kamu. Gue bukan pacar lu. Kamu pacar aku. Terus saja Agnes memaksa sambil mengekori Kevin menuju kelasnya. Di sana ada Ical, Bobo, Bimo, dan juga Rio yang terkekeh geli melihat Agnes ikut duduk di samping Kevin. Lu ngapain sih? Sana balik ke kelas lu. Anjir, udah baik kan nih mama papa? Mama papa? Cie, barengan. Agnes tersenyum paksa sementara Kevin memutar bola matanya malas. Udah sana pergi. Gak mau, kalau kamu masih nolak ajakan aku. Gak ada urusan nanti balik sekolah. Mending sekarang lu pergi, duhai siluman dan demit. Siapa siluman? Lu. Aku manusia. Udah deh, kamu jawab aja mau apa enggak. Hilang sudah kesabaran Agnes membujuk manusia keras kepala itu. Enggak. Dibaca ogah. Kenapa? Lu masih aja nanya, gak ada urusan. Pentingan urusan gue daripada lu. Tapi aku kan pacar kamu. Keempat teman Kevin melahok atas ucapannya Agnes katakan itu. Seperti petir yang menyambar, seketika teman-teman Kevin itu dibuat melongo dengan pernyataan yang terlontar dari mulut Agnes. Meskipun sesungguhnya Agnes terpaksa menyatakan hal itu. Oh. Akhirnya ngaku juga salah satunya. Jadi beneran kalian pacaran? Enggak. Iya. Jawabannya tidak sama itu membuat keempat teman Kevin bingung jadinya. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Udah pacaran aja kalau gitu sih. Gak rugi juga kali, Vin, dia cantik kok. Diam, gak usah ikut campur lu, Ryu. Dan lu siluman dedemit, pergi dari kelas gue. Gak mau, sebelum kamu jawab iya nanti pulang sekolah makan bareng. Ya udah, oke. Udah puas, sana pergi. Agnes tersenyum girang lalu keluar dari kelas Kevin. Ya lumayan makan gratis. Sekalian aku kerjain aja nanti ah. Akibat dari perbuatan Yukaki, jadi Agnes dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Bahkan kepala sekolah nampak ketakutan saat melihat Agnes. Apa benar-benar kamu bisa menghilang, Agnes? Bapak ini kenapa? Tidak mungkin saya menghilang begitu saja. Memangnya saya ini Casper apa, Pak? Tapi guru dan murid-murid di kelas fisika melihat jelas kamu menghilang seperti jin. Bahkan mereka pingsan berjamaah. Mungkin di sekolah ini ada hantu yang menyerupai saya, Pak. Kalau saya jelas manusia. Kalau benar kamu manusia, saya minta kamu membuktikannya. Bapak mau bukti apa? Baca ayat suci Al-Quran, kamu bisa. Walau saya baru beberapa bulan lalu masuk Islam, tapi saya bisa membaca setengah dari Al-Fatihah. Ya udah, sekarang kamu baca. Agnes menarik nafasnya dalam-dalam. Ia mulai mengangkat tangannya dan membacakan beberapa ayat demi membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Di luar ruangan banyak murid yang menguping bahkan memvideokan kejadian itu. Setelah selesai membaca doa, Bapak Kepala Sekolah merasa lega karena dugaannya salah. Berarti kamu manusia, sebaiknya nanti sekolah ini besok akan dibawakan Ustadz untuk mengusir arwah-arwah gentayangan. Tiba-tiba, geng Set Ghost rasa gelisah karena nantinya mereka akan kepanasan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilontarkan oleh Pak Ustadz. Tolong cegah dia, Agnes. Jangan sampai dia benar-benar menyuruh Ustadz datang kemari untuk mengusir kami. Kami belum membalaskan dendam. Jika bukan di tempat ini, kami harus pergi kemana? Agnes mengangguk paham, tetapi ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ya sudah, kamu boleh pulang. Pak, ntar dulu. Kayaknya gak usah deh manggil Ustadz buat usir hantu di sini. Kita kan bisa lebih memperdalam agama lagi. Kan kita hidup berdampingan sama mereka. Mungkin ini tempat yang membuat mereka nyaman. Tapi mereka meresahkan Agnes dan mengganggu ketenangan di sekolah ini. Tapi saya yakin kalau murid-murid sini lebih menempatkan hatinya pada Sang Pencipta. Mereka sendiri yang tidak akan sanggup berada di sini. Maka sayang kalaupun manggil Ustadz, jika ini rumah untuk mereka, pasti mereka akan kembali lagi, Pak. Kalau dipikir-pikir benar juga. Kalau begitu,
Setiap paginya saya akan meminta guru-guru pertama masuk ke kelas. Seluruh muridnya harus membaca doa sebelum belajar, agar hantu-hantu itu tidak berani mengganggu. Nah iya begitu Pak. Kalau gitu saya permisi pulang ya Pak. Agnes mencium punggung telapak tangan Pak Kepsek lalu melangkah pergi. Agnes benar-benar kesal akibat kelakuan Yukaki. Agnes jadi dianggap hantu oleh banyak orang dan para guru juga kepala sekolah untuk saja masalahnya selesai. Dan kelompok geng Set Ghost pun nampak marah karena akibat kelakuan Yukaki hampir saja mereka akan diusir dari tempat nyaman mereka. Kita harus serang Yukaki, ini semua karena dia. Pokoknya gue harus kasih pelajaran. Sebaiknya aku saja yang memarahi Yukaki. Lu gak akan marahin dia, yang ada lu pacaran. Kamu jangan seperti itu, aku dan Yukaki hanya teman biasa. Teman biasa tapi hampir tiap hari kencan. Apa itu namanya teman? Kamu cemburu? Surya tidak menjawabnya, ia segera pergi dari hadapan Samsia. Yang lainnya pun ikut menghilang, kini hanya ada Agnes dan Samsia berdua. Kamu suka sama Yukaki? Aku nggak tahu, tapi dia baik dan aku nyaman di sampingnya. Haha, ada saja. Ya udah, aku harus pulang. Baiklah, terima kasih Agnes karena kamu sudah menyelamatkan kami. Agnes tersenyum lirih dan melangkah pergi menuju parkiran karena pasti Kevin sudah menunggu. Di parkiran Agnes melihat Kevin berpelukan dengan Angeli. Entah mengapa perasaannya berubah menjadi kesal. Enggak, aku nggak mungkin cemburu. Aku cuma suka bohongan aja. Katanya dalam hati meyakinkan diri. Agnes memberanikan diri menghampiri keduanya dan berdehem. Udah beres pelukannya? Kevin segera melepaskan pelukannya dengan Angeli, tapi tak melepaskan tangannya yang merangkul Angeli dan berbisik. Nanti malam aku ke apartemen kamu ya. Oke, aku pulang ya. Kamu hati-hati dan jangan kegatelan, kata Angeli mengelus-elus hidung Kevin, sementara Kevin membalasnya dengan senyum manis. Agnes merasa tidak dianggap jadinya, tapi ia mencoba menyadarkan diri bahwa apa yang saat ini ia lakukan hanyalah drama pura-pura dan tidak boleh terlibat kata cemburu. Buruan naik. Kenapa laki-laki itu nggak pernah berubah, selalu kasar dan marah nggak jelas? Tidak semanis tadi bersama dengan gadis lain. Malah bengong, jadi kagak sih? Kalau nggak mau ada urusan nih. Helmnya mana? Gak usah pakai helm, gue cuma bawa satu helm. Tapi nanti rambut aku acak-acakan dong. Muka lu juga udah acak-acakan. Udah buruan naik, jangan buang-buang waktu. Agnes buru-buru naik ke atas jok motor Kevin. Kevin mengendarai motor dengan kecepatan cepat hingga membuat Agnes tak sengaja memeluk Kevin dari belakang akibat ketakutan. Jangan peluk-peluk gue, gak usah modus. Agnes melepaskan pelukan tak sengaja itu. Mendengar Kevin memarahinya seperti itu membuat dadanya sesak. Berhenti di sini aja. Kevin terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan sepi. Agnes turun dari motornya. Ia memperlihatkan ekspresi wajah kesal. Kamu bisa gak sih bawa motor pelan-pelan? Aku takut tahu. Udah gitu gak pakai helm, kalau kenapa-napa gimana? Ya bodo amat kenapa-napa juga. Bagus lu sekarang terus koit. Kamu benci banget sama aku. Emang salah aku apa sih? Ya gue kesel aja lah. Tiap kali sama lu pasti gue sial. Entah itu ketemu setan lah, bahkan sampai bisa pacaran sama lu. Ini bener-bener hal yang gak sama sekali gue mau. Ya tapi kamu gak usah sengaja bawa motor ngebut-ngebut juga. Udah gitu nyumpahin aku sekarat dan mati. Emang pantas ya kamu ngomong gitu? Itu nyakitin orang. Tak terasa air mata Agnes menetes dari kelopak matanya. Kevin yang melihatnya merasa iba dan kasihan. Agnes mengusapnya kasar. Aku mau pulang sendiri aja. Gak usah kamu antar. Dan aku juga gak akan ngarepin kamu suka balik sama aku. Kevin turun dari motornya dan mengejar Agnes lalu menahan pergelangan tangannya. Gue cuma bercanda, ya elah baperan amat. Bercanda kamu bilang. Tapi gak lucu. Aku benar-benar sakit hati sama omongan kamu. Jangan harap kita bakal ketemu lagi. Kevin tak mendengarkan penjelasan Agnes. Ia segera menggendong Agnes ala bridal setelah lalu kemudian menaruhnya di atas jok motor. Sontak saja Agnes melongo tak percaya dengan perbuatan Kevin, tapi ia tidak bisa menolak juga dengan perlakuan pria menyebalkan itu.
Udah diam, jangan rewel. Yang tadi gue minta maaf. Cowok ini gak jelas banget. Aku kan lagi marah. Kenapa dia malah gendong aku? Menyebalkan. Pakai helm gue, biar lu gak ngerasa takut. Tapi jangan peluk-peluk gue. Tuh, buruan siluman. Apa kamu bilang? Sorry, maksud gak Agnes. Gue kebiasaan manggil lu siluman. Mana ada siluman seimut aku. Ben mota gue dengernya. Agnes sendiri bingung mengapa ia sepercaya diri itu di hadapan Kevin. Entahlah, mungkin ketularan dari aura kesombongan Kevin. Agnes menerima helm itu dan memakainya. Setelah itu keduanya melanjutkan kembali perjalanan menuju kafe untuk makan siang berdua. Agnes nampak lahap menyantap makanan yang ada di hadapannya, sementara Kevin si asik aja bermain ponsel sambil menghisap rokok dan sesekali nyeruput jus mangga yang ada di hadapannya. Kevin, kamu gak makan? Menunya enak-enak tahu. Gak lo aja yang makan. Pasti lu setahun belum makan kan? Enak aja setiap hari aku makan. Tapi kafe ini udah lama gak aku singgahi. Soalnya ibu tiriku memintaku hidup mandiri dan tidak mengabur-aburkan uang. Oh, jadi rumah yang lu tempatin punya bokap lu. Gue pikir lu anak pembantu. Kurang ajar sekali mulut kotor Kevin itu. Mana mungkin ada anak pembantu secantik Agnes. Enak aja. Aku itu dilarang bawa mobil ke sekolah karena masih kelas 1 SMA. Nanti kalau udah kelas 3 baru boleh. Bodoh amat, cepetan makannya. Gue enak lama-lama berdua sama lu. Kamu ini aneh. Kita kan pacaran. Ingat ya, lu sendiri yang buat perjanjian kalaupun pacaran tetap gak boleh dekat-dekat. Tapi sekarang lu malah kejebak omongan lu sendiri. Ya bis gimana, namanya juga aku suka sama kamu. Kevin buru-buru menyeruput jus mangga miliknya. Setelah selesai makan, Agnes tak berhenti sampai di situ. Ia merengek-rengek tak mau pulang dan meminta Kevin pergi bersamanya ke mall. Kan lumayan, selain dapat makan gratis, nanti dapat barang gratis juga. Hihihi. Kevin, ayo ke mall. Mau ngapain? Gue kan cowok, masa ke mall? Aku pengen beli make up biar cantik dan baju-baju bagus buat ngedate nanti sama kamu. Hah? Kayaknya lu beneran kesurupan deh. Kevin, aku gak kesurupan, ayo. Kevin terpaksa menuruti apa yang Agnes mau. Agnes tersenyum girang karena rencananya mengerjai Kevin berhasil. Kadang-kadang cowok ini cute juga kalau mau turutin keinginan cewek. Astagfirullah, kenapa aku jadi muji-muji cowok gila ini? Agnes sibuk memilih-milih make up untuknya. Sebelumnya gadis itu tidak suka memakai make up, tetapi demi misinya terlaksana dan hantu-hantu itu berhenti mengganggunya, maka Agnes terpaksa melakukan hal itu. Mbak, saya kan gak pernah make up ya. Bedak yang bagus buat kulit baby face kayak saya ini apa ya? Soalnya saya takut nanti rusak di wajah dan gak cocok. Pelayan di toko make up itu memperlihatkan jenis bedaknya pada Agnes. Tanpa ragu Agnes menunjukkan salah satunya. Karena ia percaya tidak mungkin juga pelayan toko itu membohonginya. Udah lalu pakai sagu aja sih. Kalau nggak pernah pakai bedak jangan coba-coba. Mas, ini pacarnya Mbak ini ya? Wah, beruntung sekali ya, pacarnya Mas cantik banget. Apalagi kalau nanti di make up, pasti bakal bikin Masnya tergila-gila deh. Mbak, selain bedak apa lagi make up lainnya yang biasa dipakai buat kemana-mana gitu? Sini saya tunjukkan jenis-jenis make upnya, Mbak. Kevin menunggu di depan toko dan Agnes sedang memilih-milih make up. Rupanya menyenangkan juga berbelanja make up, apalagi dibayarin pacar sendiri. Lebih menyenangkan lagi tentunya. Setelah selesai berbelanja make up, Agnes memanggil Kevin untuk membayarnya. Kevin tidak bisa menolak karena akan malu sendiri jika ia tidak mau membayar barang yang Agnes beli itu. Sebab pelayan toko dan kasirnya hanya tahu bahwa mereka berpasangan. Padahal kenyataannya keduanya sama-sama tidak menginginkan hubungan terpaksa itu. Agnes tersenyum girang, membawa jinjingan make up yang dibelikan oleh Kevin, walaupun sepertinya Kevin kesal sendiri. Rasain kamu. Baru make up, belum aja baju-bajunya. Biar kamu kapok udah bikin aku nangis tadi. Mau kemana lagi? Gue gak mau ya bayarin lu lagi. Itu aja udah mahal.
Lu yang ngajak tapi gue yang disuruh bayar gitu. Kevin, ayo kita ke sana. Lihat, dia ada baju bagus banget. Pasti aku cantik kalau pakai baju itu. Ayo. Agnes menarik paksa tangan Kevin. Sebenarnya itu sengaja agar Kevin tidak bisa menolak. Agnes memilih-milih dress di bawah lutut dengan warna-warna cantik. Seketika mata Kevin tertuju pada mini dress yang sangat seksi. Ia membayangkan jika Agnes yang memakainya. Pikiran mesumnya bereaksi. Ia tersenyum dan memegang baju dress yang ia bayangkan itu. Gimana kalau ini aja? Bagus nih. Dasar otak dangkal, kamu pikir aku nggak tahu niat kamu itu sengaja biar aku pakai baju itu? Dasar mesum. Enggak, terlalu seksi. Aku nggak suka Risi pakainya. Bagus loh sayang di kamu. Masa nggak mau sih? Kevin merayu Agnes, merangkul pinggangnya. Sontak saja Agnes kesal dan menginjak sepatu Kevin kasar. Kevin menahan amarahnya karena tidak mungkin ia berkata kasar di hadapan pelayan toko dan juga beberapa orang yang sedang memilih baju di toko itu. Jangan macam-macam. Ya udah buruan, lu mau baju apaan sih? Yang mana lagi? Agnes tersenyum senang saat melihat baju berwarna pink muda dengan desain menarik. Juga tidak begitu seksi, hanya sedikit di atas lutut. Aku mau itu aja. Pelayan toko segera mengambilkan dan menyodorkannya pada Agnes. Agnes benar-benar terlihat senang rasanya saat baju itu sudah berada di tangannya. Mbak, saya mau ini ya, bungkusin. Baik, Kak. Lagi-lagi Kevin yang membayarnya di kasir. Sebenarnya pria itu tidak keberatan jika saja Agnes adalah gadis yang ia cintai. Tapi ia akan merasa rugi jika Agnes bukanlah orang yang tepat untuk hidupnya. Terutama Agnes adalah gadis yang paling menyebalkan menurut Kevin. Setelah puas berbelanja, Agnes nampak girang dan sedari tadi mengucapkan terima kasih pada Kevin. Padahal hatinya tertawa-tawa karena berhasil mengerjai pria itu. Ya lumayan lah, iseng-iseng berhadiah. Tetapi pandangan Agnes terhenti saat melihat boneka besar yang berada di seberang mall. Kevin, aku boleh nggak minta beliin boneka itu? Itu lucu banget. Tunjuk Agnes pada toko yang berada di seberang. Baru saja Kevin menyalakan mesin motornya, tetapi gadis itu malah meminta lagi hal lain. Kagak, udah buruan balik. Please, lu beli aja pakai duit lu sendiri. Uang aku sisa 100.000, memangnya cukup? Kalau kagak cukup nggak usah punya harapan tinggi. Minta sana sama bapak lu. Kamu kan pacar aku. Gue bukan pacar lu. Kan kamu waktu itu yang maksa aku jadi pacar kamu sampai mohon-mohon. Terpaksa karena sumpah. Aku mau boneka itu. Kali ini Agnes memintanya bukan atas dasar mengerjai Kevin, tapi entah mengapa ia ingin sekali boneka itu dan berharap Kevin membelikannya. Lu nggak tahu diri ya? Gue udah beliin make up, baju juga buat lu, dan sekarang lu minta boneka. Lu minta sama bokap lu sana. Kalau emang lu anaknya pasti dikasih. Agnes seketika terdiam. Ia benar-benar merasakan sesak saat Kevin memarahinya seperti itu. Aku juga nggak ngerti kenapa aku maunya dibeliin sama kamu boneka itu. Tapi ya udahlah, kalau emang kamu nggak mau beliin ya kamu nggak usah marah-marah kayak gitu. Agnes nangis lagi, dan ini sudah kedua kalinya dalam hari yang sama dan dengan orang yang sama. Meskipun logikanya berkata rasa suka Agnes hanyalah sandiwara, tapi jauh dari lubuk hatinya. Agnes benar-benar menyukai Kevin, terutama saat Kevin memeluknya. Saat itu pula jantungnya sedang bekerja tak aman. Itu adalah awal dari seseorang yang merasakan jatuh cinta, namun Agnes tidak menyadarinya. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari dan mencoba membenci Kevin. Tapi kenyataannya, waktu semakin mendekatkan kedua insan itu. Nih, makasih. Agnes mengembalikan kembali bingkisan-bingkisan barang yang Kevin belikan itu dan berjalan melangkah pergi. Kevin nampak pusing dengan tingkah Agnes, tapi di sisi lain ia juga merasa bersalah karena terlalu keras membentak Agnes.
Agnes menangis sepanjang jalan. Kevin mencoba mengejar dengan mengendarai motornya pelan-pelan seraya mengikuti langkah Agnes berjalan. Maafin gue gak maksud kayak gitu. Maaf terus, aku bosan dengarnya. Tapi kamu selalu kasar. Emangnya kita gak bisa damai gitu kayak pasangan lainnya? Kamu bisa bersikap manis sama cewek lain tapi gak sama aku. Kan dulu pas nerima gue lu sendiri yang bilang kalau kita jangan deket-deketan. Kenapa sekarang malah lu yang nuntut buat gue suka sama lu? Terus salah kalau aku jatuh cinta sama kamu beneran? Seketika Agnes menjadi kikuh sendiri atas perkataan yang keluar dari mulutnya secara tak sengaja dan tidak diinginkan. Apa benar aku jatuh cinta sama cowoknya nyebelin ini? Makanya jangan suka pura-pura gak mau sama gue. Siapa yang gak mau sama cowok ganteng kayak Raya kayak gue ini? Buruan dah naik. Nanti gue beliin boneka gede itu, tapi gak sekarang. Gue harus balik ke markas, ada urusan. Aku bisa pulang sendiri. Jangan keras kepala Junet, buruan naik. Apa kamu bilang? Buruan balik. Bukan itu tadi bilang aku pakai nama Junet. Kamu salah ngomong ya? Pasti itu nama panggilan buat cewek kamu yang lain. Kagak jelas. Itu mah nama pemain di sinet-sinet. Lu mirip kayak si Junet, hobinya ambekan terus. Ya wajar aku marah, perkataan kamu benar-benar nyakitin aku. Iya sorry. Gue kebiasaan kan maki-maki orang. Udah di sana, aku mau pulang sendiri aja. Buruan Agnes, lu gak paham gue buru-buru ya? Mau ke markas, gue ada urusan penting ini. Agnes malah makin nangis. Ia tidak bisa dengan perlakuan itu. Ia nampak takut apabila Kevin memarahinya seperti itu. Kamu jangan dekat-dekat aku lagi. Aku benci sama kamu. Sini barang-barang yang tadi beli. Agnes merebut kembali barang yang dibelikan Kevin. Kan sayang kalau tidak dibawa pulang. Maka buru-buru gadis itu pergi memakai angkutan umum tanpa memperdulikan Kevin yang masih melongo di tempat akibat tidak percaya dengan kelakuan Agnes yang seperti itu. Emang semua cewek kayak gitu ya? Walaupun nangis tapi gak lupa sama barang-barang berduit. Karena tidak ada lagi waktu untuk mengejar Agnes, maka ia buru-buru pergi menuju markas. Kevin mempunyai urusan penting soal geng motor yang berbuat ulah lagi. Dulu salah satu anak buah dari geng itu berhasil menghabisi salah satu kawan Kevin hingga tewas. Walaupun si pelaku sudah ditangkap polisi, tetapi tetap saja teman-temannya yang lain masih mendirikan geng motor pembuat onar itu. Sesampainya di markas, semua kawan-kawannya sudah berkumpul di sana. Ada sekitar 20 orang yang siap bertempur di medan perang demi melawan musuh. Nah, bos kita datang nih. Jadi gimana, Vin? Kita bakalan acak-acak markas mereka kan? Yoi. Lu semua tahu emang markas barunya di mana? Gue tahu, kita langsung aja ke sana sekarang, Vin. Kita nggak bisa gegabah begitu aja. Harus ada yang mancing mereka buat keluar ke tempat lain. Di markas pasti banyak anggota mereka. Gue bakalan mancing mereka biar kita kasih mereka pelajaran di tempat lain. Itulah sebabnya Kevin mengangkat Bobo sebagai wakilnya, karena Bobo tidak gegabah dalam urusan penting menghadapi musuh. Kevin masih tidak terima atas kematian Axel. Selaku anggota komunitasnya, ia akan menuntaskan dendamnya malam ini juga. Agnes terus menangis di kamarnya, entah mengapa air matanya tidak mau berhenti. Ia menangis sambil memeluk-meluk make up dan baju-baju yang dibelikan oleh Kevin. Beberapa kali Mona mencoba ingin masuk ke dalam kamar Agnes, tapi Agnes tidak ingin siapapun mengganggu konsentrasinya menangis. Agnes sayang, kamu belum makan nak? Gak mau, Agnes gak mau makan. Agnes mau boneka teddy bear yang gede berwarna pink. Ya mama beliinnya sayang, sekarang makan dulu ya. Gak mau. Agnes maunya dibeliin pacar Agnes. Pacar? Gak mau. Maksudnya teman Agnes si Caca. Udah mama ke bawah aja, Agnes pengen sendiri. Mona menarik nafasnya berat lalu segera pergi dari hadapan pintu kamarnya Agnes. Agnes masih terus menangis. Karena Yokaki mendengar suara Agnes yang sedang menangis, maka ia segera pergi dari tempat ngedate-nya dengan Samsia.
Sebab Yokaki lebih mementingkan Agnes dari apapun dan siapapun. Yokaki duduk di tepi ranjang kamar Agnes. Melihat Agnes menangis, rasanya Yokaki merasa kasihan. Kenapa? Siapa yang nyakitin? Kamu kemana aja sih ya? Kamu tahu gak sih aku kesel banget. Kesel kenapa? Tuh make up sama baju dari siapa? Dari Kevin, tapi aku kesel. Dia gak beliin aku boneka teddy bear yang gede. Kenapa lu gak minta aja sama bapak lu? Kenapa harus sama Kevin? Karena Kevin pacar aku. Sedetik kemudian Agnes menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Ia nampak kikuk saat mengatakan hal itu di hadapan Yokaki. Yokaki tersenyum senang mendengar Agnes yang sudah mengakui bahwa Kevin adalah kekasihnya. Oh, jadi sekarang udah mulai ngakuin nih. Dan pengen dibeliin boneka teddy bear yang gede dari Kevin biar spesial karena Kevin pacar lu. Hah? Enggak, bukan gitu. Ya kan aku Ayo Kaki, aku suka sama Kevin. Bagus dong. Berarti lu normal suka sama cowok ganteng kayak dia. By the way, kalau lu suka beneran dan dia suka juga sama lu, bagus dong. Nantinya urusan set ghost itu bakalan terselesaikan. Sebenarnya siapa sih pelaku pembunuhan itu? Kenapa aku nggak bisa lihat? Bukan pembunuhan, Nes. Mereka korban tumbal dari seseorang yang memiliki kejayaan. Ya tapi siapa orangnya? Kenapa mereka berkumpulnya di SMA Samudra? Karena itu ada kaitannya, begitupun dengan Kevin. Lo harus bikin Kevin juga suka dan cinta sama lo, agar nanti dia bakal nurutin apapun yang lo mau. Emangnya aku harus minta apa sama Kevin? Kalung jimat yang dipakai papanya. Jadi papanya? Seperti yang lo pikirin. Tapi tolong lo jangan bocor soal ini sama Kevin. Sebab dia gak akan terima dan marah kalau lo bicara sembarangan tanpa bukti. Langit tahu kok semuanya. Itu sebabnya Kevin dan Langit gak pernah akur. Langit tahu. Katanya mata batin dia udah ditutup. Dia bisa ngerasain aja, udah gak bisa lihat lagi makhluk halus. Itu sebabnya dia bekerja keras banting tulang buat mamanya. Karena dia benar-benar ada niatan bahwa mamanya pergi ke tempat jauh dan beliin mamanya rumah. Gak akan ada anak yang mau lihat mamanya menderita. Tahun ini papanya Kevin membutuhkan tumbal, dan Sundar Bolong itu memilih lu sebagai calon tumbal berikutnya. Hah? Aku? Iya, Nes. Setiap tahunnya Sundar Bolong itu nyari tumbal di sekolah SMA Samudra. Itu udah jadi perjanjian papanya Kevin sama iblis itu. Dia pesugihan demi usahanya lancar jaya. Makanya hartanya gak habis-habis dan bisnisnya lancar. Aku benar-benar kaget sama pernyataan ini. Aku janji bakal bantu hantu-hantu itu biar mereka bisa dikubur dengan layak dan juga kembali ke alamnya dengan tenang. Yokaki tersenyum lirik. Agnes memang gadis yang baik dan selalu membantu arwah-arwah baik juga. Sekarang jangan nangis lagi. Kevin pasti bakal suka balik sama lu kalau lu berusaha terus-menerus. Tapi dia sama... Gak ada apa-apa, Nes. Kevin cuma manfaatin si nenek lampir itu buat hasratnya. Kamu serius? Tapi aku salah gak sih suka sama Kevin? Aku takut sakit hati. Gak salah. Karena jatuh cinta itu perasaan. Ya seperti gue ini yang jatuh cinta sama Yayang Samsiah, Yayang Kuntilanak Merah, Yayang Hantu Janda Kembang Sebelah. Mereka semua bikin gue lebih bersemangat lagi berada di bumi. Dasar hantu sableng. Dari tadi pagi di sekolah sampai siang hari tidak terlihat keberadaan Kevin sama sekali di sekolah. Agnes nampak cemas dan khawatir. Saat sedang berjalan mencari keberadaan si pacar, tiba-tiba seseorang mendekap mulut Agnes dan kemudian membawa Agnes menuju gudang. Agnes mencoba berteriak dan meminta dilepas, tetapi sayang sekali pertahanannya gagal saat tiba-tiba seseorang itu mendekapnya dengan kain yang beraroma tak sedap hingga membuat Agnes pingsan. Setelah 30 menit dengan itu, Agnes melihat di sekitar tempatnya.
Ya, Agnes berada di gudang dengan tangan dan kaki yang diikat. Tapi siapa yang melakukan ini? Seseorang itu berjalan ke arah Agnes dengan wajah yang masih ditutupi masker. Namun sedetik kemudian, ia membukanya. Itu membuat Agnes terkejut bukan main. Anjali, kenapa? Lu kaget? Hei cewek munafik, gara-gara lu, Kevin gak jadi nemuin gue. Dan sekarang dia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Gara-gara aku? Aku aja gak tahu kenapa dia bisa masuk rumah sakit. Banyak bacot lu ya. Angelina menampar Agnes beberapa kali sampai pipi Agnes merah menyala dan terasa perih yang luar biasa. Sekarang lu harus mati. Angelina mengeluarkan pisau tajam dari dalam saku celananya. Sungguh Agnes tidak menyangka bahwa Angelina seorang psiko. Jangan, nanti kamu nyesel udah bunuh aku. Kamu bakal dipenjara seumur hidup. Kenapa gue harus nyesel? Bukannya tiap tahunnya di sekolah ini selalu ada yang mati. Kayaknya si sekolah ini butuh tumbal. Wahai siapapun setan yang ada di sekolah ini, nih gue kasih cewek ini sebagai tumbal. Tiba-tiba angin berhembus kencang, aroma tak sedap datang menghampiri. Suasana menjadi horor, membuat Angelina dan juga Agnes merinding tak menentu. Angelina, kamu manggil dia. Maksud lu apa? Gue manggil siapa? Sosok menyeramkan itu datang dan tertawa cekikikan. Angelina terkejut bukan main. Terutama Agnes yang sudah benar-benar panik. Namun sedetik kemudian sosok sundel bolong itu merasuki tubuh Angelina. Anak manis, sekarang waktunya kamu mati. Jadilah tumbalku, darahmu tercium sangat segar. Ia menyodorkan pisau itu ke arah Agnes. Datanglah hantu dari kalangan Set Ghost dan juga Yokaki. Mereka semua menghentikan aksi dari sundel bolong, melempar pisau ke sembarang arah dan kemudian menantang sundel bolong itu untuk melawan mereka. Daripada lu nyari tumbal, mending nyari duit buat operasi punggung lu itu yang bolong. Takutnya nanti masuk angin. Kalian selalu saja menggagalkan rencanaku. Hei hantu jelek, kemarin kau mengajakku sebagai hantu jelek, tapi lihatlah dirimu sendiri. Bahkan wajahmu itu sangat menyeramkan. Kayak aku dong, rajin skincarean jadi cantik, jelita dan banyak yang suka. Iya, termasuk gue. Hehe, ucap Yokaki dan juga Surya secara bersamaan. Kita gak punya banyak waktu buat bucin-bucinan. Ayo kita serang sosok jelek itu. Kalian ninggalin aku sendiri. Aku mau ikutan. Santi tiba-tiba datang dan langsung ikut menyerang. Hantu itu menyerang sosok sundel bolong itu bersamaan. Agnes masih melohok tak percaya. Angelina pingsan karena sosok itu sudah keluar dari tubuhnya. Yokaki, tolong lepasin tali ini. Dengan kekuatan gaibnya, Yokaki berhasil membuka tali yang mengikat tangan dan kaki Agnes. Agnes yang tidak sengaja meninggalkan Angelina sendiri di gudang. Ia segera meminta agar Yokaki menyadarkannya. Dengan segera Yokaki menyadarkannya. Angelina terbangun dari tidurnya. Tetapi ia tidak bisa melihat hantu-hantu yang sedang bertarung. Kita harus pergi dari sini. Agnes menarik tangan Angelina paksa. Keduanya sudah keluar dari gudang itu. Namun bukannya Angelina berterima kasih pada Agnes. Ia masih saja tetap memaki-maki Agnes. Masalah kita belum selesai. Agnes menarik napasnya gusar. Rupa-rupanya menjadi kekasih seorang most wanted di sekolah sangatlah rumit. Terutama saat ini ciwi-ciwi kesayangan Kevin memaki-makinya lewat Instagram. Hingga Agnes terpaksa menutup kolom komentar dari setiap postingannya. Belum lagi ancaman-ancaman DM dari mereka. Rasanya Agnes seperti buronan. Agnes juga tidak tahu dari mana ciwi-ciwi itu mengetahui nama Instagram miliknya dan bahkan mengetahui hubungan mereka. Rupanya ada batu di balik udang. Jelas saja itu adalah ulah Bobo dan Ical yang saat Agnes mengatakan bahwa mereka berpacaran berhasil terekam kamera, lalu Bobo menyebarkannya dengan caption "Sip Akvin Lovers". Entahlah, Agnes tidak mengerti mengapa Bobo dan juga Ical sangat menyukai jika Kevin bersama Agnes. Sepulang sekolah, Agnes buru-buru pulang karena mendengar Kevin masuk ke rumah sakit. Ia benar-benar khawatir. Agnes meminta alamatnya pada Bobo dan Ical.
karena kebetulan mereka juga mau ke rumah sakit. Akhirnya Agnes ngikut dibonceng oleh Ical menuju rumah sakit. Katanya sih Kevin, Bimo dan juga Rio dibawa ke rumah sakit akibat serangan dari lawannya. Tapi serangannya mereka dapatkan jelas mendapatkan hasil yang memuaskan, karena sang musuh juga dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang lebih parah. Setidaknya setelah itu tidak ada lagi permusuhan karena mereka sudah mengikat perjanjian. Juga siapapun yang tewas sudah tanda tangan di atas materai bahwa tidak akan dicampur tangani pihak berwajib. Nama lu Agnes kan? Tanya Ical di saat sedang menuju perjalanan. Agnes mengangguk mengiyakan. Ical bisa melihatnya di kaca spion. Agnes pasarnya Kevin kan? Sorry ya, Kevin emang susah banget, keras kepala, jadinya kasar terus sama lu. Emang kenapa sih dia bisa sebenci itu sama lu? Hah? Aku gak tahu. Lu cinta mati sama dia? Aku khawatir sama keadaannya. Sebaiknya kamu jangan banyak tanya dan cepat bawanya. Ya ampun, galak amat kalau sama gue lu. Maaf, tapi aku benar-benar panik sama Kevin. Ical hanya mengangguk paham. Ia senang ketika melihat Agnes khawatir pada sahabatnya. Saat sampai di rumah sakit, Bobo dan Ical pergi ke ruangan Bimo dan Rio, lalu mereka menunjukkan ruangan Kevin pada Agnes. Buru-buru Agnes berlari menuju ruang tempat Kevin dirawat karena gadis itu begitu cemas. Setelah sampai di ruangan Kevin, rupanya Kevin sedang asik bermain ponsel sambil memakan buah-buahan segar. Ia tidak menyadari keberadaan Agnes. Agnes selalu duduk di tempat duduk yang berada di samping Kevin. "Kevin," panggil Agnes, yang kemudian Kevin menoleh lalu terkejut. Anjir, kaget gue. Ngapain lu kesini? Kok tahu gue sakit? Aku kesini. Agnes sendiri bingung mengapa ia sekhawatir itu. Padahal Kevin juga biasa-biasa saja, malah tidak terlihat seperti orang sakit. Hanya saja wajahnya penuh lebam. Tapi itu tidak membuat aura ketampanannya pudar. Caper ya, biar gue bisa jatuh cinta sama lu. Lu itu cewek ke-22 yang nengokin gue sakit. No, lu lihat, banyak makanan di meja itu kan dari gebetan, mantan, dan fans berat gue. Lu kesini kok nggak bawa apa-apa sih? Aku buru-buru, habisnya aku panik. Jadi aku orang yang ke-22 ya yang nengokin kamu. Nanti juga datang lagi abis ini cewek-cewek yang nengokin gue. Tenang aja, Nes. Gue gak akan biarin mereka ganggu kalian. Gue bakal usir mereka, kata Yukaki lalu pergi menghilang. Agnes mengembuskan nafasnya gusar. Sebetulnya ia cemburu, namun ia tidak mau egois dan berdebat dengan Kevin di saat keadaan Kevin sedang seperti itu. "Kevin, kok bisa lebam gitu mukanya?" Ditonjokin sama musuh, tapi tenang aja, musuh gue lebih parah dari ini. Jadi gue sih santai aja. Gak sia-sia juga gue masuk rumah sakit kalau pada akhirnya gue juga yang menang. Kamu kok seneng sih di rumah sakit? Bawa obat gini pula. Bawaan juga mulut lu. Masa sih? Perasaan aku udah gosok gigi. Sini coba gue cium kalau emang gak bau. Enggak, kamu gila ya? Ini di rumah sakit masih sempet-sempetnya mesum. Kok mesum? Gue kan cuma memastikan aja. Sini coba. Paksanya menarik tangan Agnes, sampai kini wajah keduanya begitu dekat. Agnes merasa deg-deg tidak menentu saat Kevin menatapnya sedalam itu. Kevin sendiri merasa aneh ketika menatap wajah Agnes. Tanpa disadari, Kevin mengusap lembut kepala Agnes lalu menarik tengkuknya dan mencium bibir Agnes singkat. "Kevin, kurang ajar banget kamu, ih." Agnes memukul-mukul bidang dada Kevin kesal. Aduh, sakit sayang, jangan dipukul-pukul. Apa kamu bilang? Jangan pukul-pukul. Budek ya lo. Yang terakhir tadi? Sayang. Nama aku Agnes, bukan sayang. Ya kan Agnes sayangku. Ketika lamunan itu buyar, rupanya yang tadi hanyalah hasil khayalan Agnes yang hakiki.
Sementara kenyataannya sebenarnya Kevin tidak mencium Agnes, malah ia mendorong Agnes agar menjauh darinya. Ih, Kevin, kenapa aku didorong? Lu bengong aja kayak kesambet. Gue kan jadi takut, Jir. Kamu tadi cium aku ya? Di kepedean. Oh, gak, gue cium lu. Gak nafsu sama sekali gue. Terus yang tadi? Oh, rupanya lu ngarepin gue cium. Hah? Enggak, tadi... kamu udah makan belum, Vin? Aku suapin ya. Belum, ya udah suapin, tapi sebelumnya lo harus cuci tangan dulu yang bersih ya, biar gue nggak keracunan. Lah aku kan suapinnya pakai sendok. Masa makan bubur aku suapin pakai tangan sih? Ya kan megang sendok juga harus bersih. Udah sana cuci tangan. Agnes mendengus kesal. Ia segera pergi ke toilet untuk mencuci tangannya. Saat menatap cermin, Agnes memegang bibirnya sendiri lalu bertanya dalam hatinya. Apa iya tadi cuma hayalan aja? Ia jadi bingung dengan perasaannya sendiri yang semakin kesini semakin mengharapkan Kevin.